Tentang wanita, kita ingat pada 6 atau 7 poin yang telah disebutkan pada tema pembahasan kita di pertemuan Selasa yang lalu, bahwa itulah wanita. Siapa dia? Maka 6 atau 7 poin itu yang menjawab bahwa wanita adalah ia. Nah, apabila membicarakan wanita solihah, berarti juga tidak lepas dari pembahasan kita yang lalu. Bagaimana wanita-wanita yang dia adalah seperti yang telah disebutkan itu menjadi wanita-wanita yang solihah. Kemarin telah disebutkan bekal utamanya adalah ilmu. Berarti untuk menuju figur-figur wanita yang solihah, sebagai siapapun dia ini, seorang wanita ini, apakah sebagai diri sendiri yang itu adalah hambanya Allah, apakah sebagai seorang anak, atau sebagai seorang ibu, atau sebagai seorang istri, atau sebagai seorang saudari, apakah dia sebagai tetangga, apakah dia adalah salah satu di antara anggota masyarakatnya dan yang semisalnya. Maka untuk menjadi wanita yang solihah harus berbekal ilmu. Para ibu dan saudari-saudari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila dikaji sesuai dengan ilmunya, apa yang telah kita sampaikan di pertemuan kita yang lalu, sebenarnya di situ sudah ada disebutkan sebagian di antara mengapa atau apa pentingnya kita menjadi wanita solihah, atau apa keutamaan menjadi wanita solihah. Tapi pada pertemuan kita di duha hari ini secara khusus kita akan tekankan masalah itu. Kalau kemarin hanya sekedar disinggung-singgung dan tidak difokuskan kepada tema itu, maka pada pertemuan kita di duha hari ini kita akan fokuskan pada tema tersebut, yaitu apa keutamaannya menjadi wanita yang solihah. Para ibu dan saudari-saudari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, secara umum keutamaan menjadi wanita solihah nanti akan tergambar pada kalau kita mengetahui siapa wanita solihah itu. Di dalam ayat Allah Azza wa Jalla tidak menyebutkan siapa yang dimaksudkan adalah orang-orang tertentu, meskipun di dalam beberapa ayat Allah Azza wa Jalla menyebutkan profil daripada wanita-wanita solihah yang tentunya mereka adalah wanita-wanita solihah yang sejati, yang pantas untuk dijadikan teladan, dijadikan uswah hasanah bagi setiap wanita. Karena Allah SWT yang mensifati mereka bahwa mereka adalah wanita-wanita solihah, wanita-wanita teladan. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, ada sifat-sifat daripada istri solihah itu, namanya disebutkan, misalnya Maryam radhiyallahu ta'ala anha. Siapa itu Maryam radhiyallahu ta'ala anha? Maryam adalah figur wanita solihah. Pada pribadinya dia wanita solihah. Bagaimana ketekunannya dia dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga sebagai seorang anak perempuan, juga sebagai anak perempuan yang solihah. Dia patuh kepada orang tuanya,
menjaga dirinya sebagaimana yang dikehendaki oleh orang tuanya Maryam. Dia juga demikian, menggembirakan dan memudahkan saudara-saudaranya di dalam mengurusinya, membinanya, mengarahkannya dan seterusnya. Maka Maryam memberikan kemudahan-kemudahan kepada saudara-saudaranya yang karena kesolihannya Maryam oleh Allah Azza wa Jalla dijadikan salah satu di antara contoh suri tauladan wanita yang sempurna. Sehingga baik untuk dijadikan teladan. Nah, makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu ini harus tahu siapa Maryam. Siapa Maryam yang Allah SWT menyebutkan namanya di dalam Al-Quran, tidak sekedar disebut saja tetapi dijadikan sebagai satu di antara nama surat Al-Quran yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Ada surat Maryam. Maka ini menunjukkan keutamaan di antara keutamaan Maryam radhiyallahu taala anha. Para ibu dan saudari-saudari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ada ketika tidak disebut namanya tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya, yang mana Allah ketika menyebutkannya memang untuk dijadikan pelajaran oleh kaum muslimat secara khusus. Hendaknya mempelajari sifat-sifatnya, hendaknya menteladaninya, yaitu istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun juga figur di antara figur-figur wanita solihah yang Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai teladan untuk diteladani. Oleh karena didatangkan sebagai misal, sebagai contoh yang baik oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau disebutkan sebagai contoh yang baik, berarti ya memang untuk diteladani. Yang Allah sebutkan contoh yang baik adalah Maryam dan istrinya Fir'aun. Maka ini menunjukkan istri Fir'aun pun adalah teladan dalam kondisinya sebagai pribadi. Istrinya Fir'aun diteladani sebagai wanita yang solihah. Kemudian sebagai istri yang solihah, sebagai ibu, dia ibu yang solihah. Maka ini dijadikan teladan. Dan Allah SWT di dalam Al-Quran menyebutkan contoh yang diteladani oleh wanita-wanita solihah adalah Asiyah ini, yaitu istrinya Fir'aun. Allah Azza wa Jalla menyebut pada istrinya Fir'aun dengan firman-Nya, wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah SWT menyebutkan permisalan yang baik untuk dijadikan teladan bagi orang-orang yang beriman. Berarti laki-laki dan perempuan, tapi secara khususnya untuk dijadikan teladan bagi wanita-wanita muslimah.
diambil pelajarannya, yaitu pada diri istrinya Fir'aun yang disebutkan dalam hadis, namanya adalah Asiyah. Bagaimana kegigihannya di dalam mempertahankan iman dan tauhid. Jadi pada pribadinya pribadi yang unggul, memegangi iman dan tauhid yang hebat, karena dia hidup di sisi seorang suami yang sangat keras memusuhi akidah tauhid. Tapi bagaimana Aisyah menjadi wanita yang tangguh dan kokoh iman dan tauhidnya, sehingga dia pertahankan iman dan tauhid meskipun dia hidup di sisi seorang suami yang sangat keras memusuhi iman dan tauhid dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertauhid. Sehingga Allah Azza wa Jalla memuji Asiyah ini. Termasuk yang baik yang diteladankan oleh Asiyah dengan izin dan taufiknya Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan id qalat, ingatlah tatkala Asiyah ini berdoa dengan lisannya, dengan hatinya, dengan jiwa dan raganya. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, ya Rabbku, bangunkan untukku di sisimu. Bangunkan untukku di sisimu. Apa itu? Baitan fil jannah. Satu rumah di surga. Masya Allah, yang disebutkan oleh Asiyah sebagaimana yang Allah SWT hikayatkan tentangnya dalam doa yang dipanjatkannya, menunjukkan kedekatan dia dengan kesolihan. Sudah terwarnainya jiwa hatinya dengan kesolihan. Benar-benar bahwa dia adalah seorang wanita yang terbentuk di atas iman dan tauhid, di atas kesolihan. Sehingga perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini kaidah. Orang-orang bijak akhirnya mengambil ini menjadi kaidah. Jadi yang dipilih adalah tetangga dulu sebelum rumah. Artinya apa? Kalau kita ingin membangun rumah, maka cari tetangga dulu, kondisikan tetangga dulu, di mana kita akan berkomunitas. Maka itu yang diutamakan sebelum kita menetapkan rumah kita dibangun kayak apa. Jadi sampai orang hikmah, orang yang memiliki hikmah mengatakan al-jaru qabla dar. Jadi pikirkan tetanggamu dulu sebelum berpikir tentang rumahmu. Jadi sebelum membangun rumahnya dipikirkan tetangga. Makanya para ibu yang dirahmati Allah, mumpung ya masih ada lahan-lahan yang kosong di sekitar pondok-pondok pesantren, di masjid-masjid yang di situ makmur, sholat berjamaahnya makmur, kajian-kajian sunnahnya makmur, maka mendekatlah, bangunlah komunitas, bertetanggalah dengan orang-orang yang berkomunitas di komunitas yang baik. Perhatikan dahulu para sahabat, begitu dibangun Masjid Nabawi, kemudian Rasulullah mengambil satu peta untuk rumah beliau, maka para sahabat itu membangun rumah di sekitar situ, tidak berjauhan. Maka kota Madinah berpusat di Masjid Nabawi waktu itu, dikelilingi oleh rumah-rumah para sahabat. Mereka berkomunitas, tidak memilih yang jauh-jauh, apalagi dipilih yang sekarang banyak dijadikan salah satu metode pemasaran, begitu ya. Nah, dari mall hanya sekian menit kan gitu. Dari pusat perbelanjaan atau pasar grosir atau pasar besar sekian menit begitu. Nah, kalau dekat dengan tempat-tempat seperti itu tapi dari masjid jauh. Dari masjid jauh. Dari komunitas sunnah jauh. Nah, maka ini tidak lebih diprioritaskan.
Karena apa? Karena kita harus memilih yaitu tetangga terlebih dahulu sebelum kita menetapkan rumah kita. Jadi justru mendekat kepada komunitas-komunitas yang baik. Maka hendaknya begitu. Perhatikan kata Asiyah dalam doanya, Rabbi benili indak. Ya Allah, bangunkan buatku ya Allah, indaka, di sisimu. Masya Allah. Asiyah tidak salah, karena dengan tauhidnya, dengan imannya, dengan akidahnya yang dimiliki, dia lebih memilih kedekatan dengan Allah, itu lebih diutamakan. Rabbi benili indak, ya Allah, bangunkan untukku di sisimu. Masya Allah. Ini yang tidak tersalah dalam doanya Asiyah. Jadi dipilih dahulu tetangganya siapa? Di sisi Allah. Dibangunkan sebuah rumah, baitan, yaitu sebuah rumah, fil jannah, di surgamu ya Allah. Kalau di dunia dibangunkan rumah, maka bertetangga dengan pengikut-pengikut Fir'aun, maka tidak diutamakan, tidak lebih dipilih oleh Asiyah. Tetapi yang difikirkan adalah bagaimana saya bersamaan dengan komunitas orang-orang yang diridhai Allah. Maka tidak ada pilihan melainkan dia lebih mengutamakan untuk dibangunkan rumah di sisi Allah, di surganya, dibandingkan dibangunkan istana yang megah di dunia berdampingan dengan kaum yang menyembah berhala, kaum yang menyekutukan Allah, yang menentang akidah iman, yang menentang tauhid. Maka tidak lebih diutamakan. Wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Dan selamatkanlah diriku ya Allah dari Fir'aun dan perbuatan-perbuatan dosanya, dan selamatkanlah aku ya Allah dari orang-orang yang aniaya, dari orang-orang yang zalim. Adalah Asiyah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu harus mempelajari siapa Asiyah, siapa Maryam, kelanjutan daripada ayat itu, sesuai yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Kamu la minar rijali katsirun wa lam yakmul minan nisa'i illa salasun la illa qalilun. Yang sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak, sehingga Allah pilih mereka, orang-orang yang sempurna di zamannya, di masanya, sehingga Allah pilih menjadi nabinya, menjadi rasulnya. Banyak laki-laki yang Allah pilih karena kesempurnaan mereka di zamannya, di masanya. Tetapi Rasul mengkhabarkan, dan tidak sempurna dari kalangan wanita kecuali sedikit, kecuali 3, diantaranya adalah Khadijah bintu Khuwailid, istrinya Nabi SAW. Wa Asiyah, diantaranya adalah Asiyah imra'atu Fir'aun, dan Maryam ibnatu Imran, dan Maryam putrinya Imran. Maka ini hendaknya dipelajari siapa mereka bertiga ini, bagaimana mereka itu, sehingga Allah memujinya dan mengatakan ini adalah wanita-wanita yang solihah, bahkan ada pada kesempurnaannya. Saya sudah menulis ibu-ibu tadabbur dari surat At-Tahrim di bagian terakhir ini di majalah Al-Mawaddah, tetapi sekarang sudah tidak terbit kan majalah Al-Mawaddah. Saya beri judul Belajar Taat dari Istri-istri yang Durhaka. Belajar taat justru dari istri-istri yang durhaka. Apa maknanya? Bahwa Allah memberikan pelajaran kepada kita. Lihatlah orang-orang yang durhaka ini, tidakkah menjadi pelajaran bagi kalian
supaya kalian merubah diri menjadi orang-orang yang taat, tidak menjadi orang-orang yang durhaka. Karena sebelumnya Allah SWT menyebutkan permisalan orang-orang yang durhaka. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, istri-istri yang durhaka. Padahal dia di sampingnya adalah manusia sempurna yang Allah pilih menjadi Nabi dan Rasulnya. Nabi Nuh, Nabi Lut. Siapa kira-kira yang hendaknya didengarkan dan dipatuhi kalau bukan manusia pilihan Allah, yang dibimbing oleh Allah, yang mengajarkan mendekat kepada Allah? Tapi nyatanya istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut tidak patuh. Dia durhaka. Durhaka kepada suaminya, durhaka kepada Allah. Maka cukupkan ini menjadi pelajaran. Belajarlah taat. Belajarlah menjadi istri-istri yang taat kepada suami. Belajarnya dari mana berkacanya? Dari istri-istri yang durhaka ini. Untuk menjadi wanita yang taat, wanita yang patuh, sebagaimana kepatuhan dan ketaatannya Asiyah kepada Allah, dan ketaatan dan kepatuhan Maryam kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, apabila dipentingkan, nanti Ustadz bisa carikan tulisan Ustadz yang dulu itu untuk nanti dibaca. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan nanti tidak lupa atau minta diingatkan. Nanti Ustadz carikan tulisan Ustadz yang itu untuk nanti bisa dibagikan, InsyaAllah ta'ala. Baik, ibu-ibu dan saudari-saudari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam Al-Quran Allah SWT tidak menyebut bahwa Maryam dan Asiyah memiliki sifat seperti ini sehingga disebut wanita solihah, tidak. Tetapi begitulah Allah SWT menjadikan Asiyah dan Maryam menjadi teladan untuk diteladani setelah Allah menyebutkan dua istri yang tidak solihah. Padahal kondisinya paling kondusif untuk menjadi istri yang solihah. Suaminya tidak sekedar sama-sama yang biasa hadir di pengajian, bukan. Suaminya tidak sekedar ustadz senior, begitu, bukan. Atau tidak sekedar penuntut ilmu, suaminya bukan. Tidak sekedar ustadz senior, juga bukan ustadz junior, atau bukan ustadz kibar, bukan. Tapi suaminya adalah Nabi dan Rasul. Bagaimana dia tidak mengambil pelajaran? Oleh Allah diberikan suami yang paling baik, tapi tidak diambil kebaikannya. Berarti tidak bersyukur kepada Allah. Maka dijadikanlah sebagai teladan untuk orang-orang, dijadikan contoh untuk orang-orang yang beriman. Begini nasibnya orang-orang yang tidak taat, yang tidak patuh. Meskipun dia berada di sisi suami yang paling taat, yang paling patuh, maka tidak bermakna, tidak berarti kalau dirinya tidak menjadi wanita yang solihah, tidak menjadi wanita yang taat dan patuh. Maka lihatlah Asiyah, siapa suaminya? Manusia yang paling durhaka kepada Allah, tetapi dia menjaga dirinya untuk tetap menjadi istri yang solihah, menjadi wanita yang solihah. Maka Allah memujinya. Maka Allah memujinya. Perhatikan Maryam dihinakan oleh kaumnya, dicampakkan kehormatannya oleh kaumnya, tapi dia tetap bertakwa kepada Allah. Dia menjaga kehormatannya sehingga Allah puji Maryam. Lahir dari rahimnya seorang Nabi Rasul yang Allah SWT berikan derajat yang tinggi, tanpa dia harus memiliki suami, tanpa disentuh oleh seorang laki-laki.
Allah tinggikan derajatnya, Allah tinggikan martabatnya Maryam. Baik. Ibu-ibu dan saudari-saudari muslimah yang dirahmati Allah SWT, akan tetapi Allah SWT menyebutkan sifat daripada siapa toh wanita solihah itu justru pada surat yang lain. Tapi surat ini juga surat yang erat hubungannya dengan kaum wanita, yaitu surat An-Nisa. Jadi Islam itu memuliakan kaum wanita, ibu-ibu. Islam ini memberikan perhatian kepada kaum wanita sangat. Coba di dalam Al-Quran ada surat An-Nisa, apa artinya? Kaum wanita. Coba dicari dalam Al-Quran, ada nggak surat Ar-Rijal gitu? Nggak ada. Tetapi surat An-Nisa ada. Giliran surat Ar-Rijal tidak ada. Ini menunjukkan perhatian yang sangat dari Allah Azza wa Jalla melalui syariat Islam ini terhadap bagaimana memuliakan kaum wanita. Masya Allah. Maka banggalah wahai saudari-saudari muslimah dengan Islam ini. Banggalah dengan Islam ini dan berbanggalah dengan Islam ini. Berpegangan dengan syariat Islam, dengan akidahnya, dengan tauhidnya, dengan ibadahnya, dengan adab akhlaknya Islam. Niscaya Allah SWT akan memberikan kemuliaan itu. Kan sesungguhnya Allah SWT memuliakan kaum wanita dengan syariat Islam ini. Dalam surat An-Nisa ayat nomor 34, Allah SWT menyebutkan siapa sesungguhnya wanita yang solihah itu. Dia Azza wa Jalla berfirman, fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang solihah adalah yang taat, qanitat, yang patuh. Taat dan patuh di sini, taat dan patuh kepada Allah Rabbul Alamin, sehingga dia pun taat kepada siapapun yang ada di sisinya di kehidupan dunianya yang wajib ditaati. Apabila dia sebagai seorang anak, dia taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Apabila dia adalah sebagai istri, dia taat dan patuh kepada suaminya. Jika dia sebagai seorang saudari, dia taat dan patuh kepada kakak laki-lakinya atau walinya. Begitulah sifatnya wanita yang solihah. Meskipun di dalam ayat ini yang dimaksudkan adalah istri, namun sifat daripada kesolihahan wajib dimiliki tidak sekedar oleh seorang istri. Tetapi ketika seseorang wanita adalah dirinya sendiri, dia hanya disebut solihah jika dia taat dan patuh kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat dia adalah sebagai seorang dirinya, sebagai hambanya Allah Azza wa Jalla, harus taat dan patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketika dia sebagai istri, maka seperti tadi, dia harus sebagai istri yang taat dan patuh kepada suaminya. Tidak pada perkara-perkara yang maksiat dan durhaka, tetapi perkara-perkara yang ma'ruf. Dan perlu diingat, perkara yang ma'ruf tidak sekedar perkara ibadah, tapi perkara yang mubah, sesuatu yang boleh. Saran dan pengarahan suami wajib dipatuhi. Jika saran dan pengarahannya adalah menuju kebaikan, wajib dipatuhi. Tidak boleh tidak dipatuhi oleh istri. Demikian pula perkara-perkara yang mubah, keinginan-keinginan suami yang tidak bermaksiat, tidak durhaka. Baik keinginan suami pada dirinya suami yang harus dipenuhi oleh istri, atau keinginan suami yang ini hubungannya dengan istri, bagaimana yang disenangi suami pada istrinya,
maka istri wajib untuk mematuhi, wajib untuk mentaati. Bagaimana istri ini menimbang yang dia harus patuhi, yang dia harus taati pada suaminya? Dengan apa dia menimbang? Tidak boleh istri menimbang kecuali dengan syariatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Hanya itu timbangannya. Jika dia berhadapan dan di samping suami, maka timbangannya adalah syariatnya Allah azza wa jalla. Ditimbang dengan sunnahnya Rasulullah, ditimbang dengan kitabullah. Hanya itu timbangannya. Karena dia wajib taat kepada suami dan dia wajib taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi timbangannya bukan lagi orang lain. Perhatikan ini. Untuk patuhnya istri kepada suami, pada pengarahan-pengarahan suami, saran-saran suami, tidak ditimbang dengan orang lain, tapi timbangannya dengan sunnah dan dengan kitabullah. Karena ketaatan dia ketika dia adalah sebagai seorang istri adalah taat kepada suami dan taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita sudah sebutkan pada pertemuan kita kemarin bagaimana ketika seorang wanita sebagai istri dan seorang wanita sebagai anak, kapan ketaatan itu berpindah, kepatuhan itu berpindah? Ketika seorang wanita sudah diperistri oleh seorang laki-laki, maka saat itu kepatuhannya berpindah kepada suami. Jadi harus dibedakan, harus tahu siapa dirinya Anda sebagai seorang wanita. Apakah sebagai anak, apakah sebagai saudari, apakah sebagai istri. Ketika Anda posisinya sebagai istri, maka ketaatan dan kepatuhan adalah kepada suami Anda dan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana kalau ditimbangnya arahan dan sarannya suami ini, keinginan suami ini, ditimbangnya akankah atau apakah sarannya suamiku ini bertentangan dengan hadis Nabi atau tidak? Maka cari dalil-dalilnya. Apakah saran arahan suamiku itu bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran? Apakah tidak? Cari keterangan dalil-dalilnya. Jika ternyata tidak, wajib ditaati, wajib dipatuhi tanpa pertimbangan yang lain. Jadi tidak ditimbang dengan orang lain. Apakah sahabat-sahabatku yang sama-sama mengaji juga seperti ini? Apakah tidak? Tidak. Apakah kakak-kakak laki-lakiku juga mempertimbangkan seperti ini? Apakah tidak? Maka dihubungi dulu. Kalau iya berarti aku patuhi, kalau tidak, tidak. Tidak begitu. Apakah saudari-saudariku akan mengiyakan ini? Apakah tidak? Kalau iya aku iyakan, kalau tidak berarti tidak. Tidak demikian. Apakah bapak dan ibuku juga demikian? Apakah tidak? Yaitu mertuanya suamiku. Kalau iya berarti aku iyakan, kalau tidak, tidak. Bukan begitu. Ini kesalahan di dalam meletakkan kepatuhan dan ketaatan seorang istri kepada suami. Tetapi harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan ilmu syariat. Jika memang bertentangan dengan ilmu syariat ini, maka tidak boleh patuh dengan cara yang baik. Jika tidak bertentangan dengan syariat, maka harus patuh. Jadi kalau suami punya keinginan begini dalam hal mengatur rumah tangga, maka istri wajib patuh jika itu tidak bertentangan dengan syariat Allah. Jika suami punya keinginan demikian pada hak-haknya, saya ingin kamu melayani begini, saya ingin dibuatkan seperti ini, maka dipatuhi jika tidak bertentangan dengan syariat Allah. Kalau suami punya keinginan, saya senang kalau kamu begini, saya senang hendaknya kamu begini, saya senang kamu hendaknya fokus di rumah tangga, fokus di mendidik anak, tidak sibuk yang lain-lain, maka harus dipatuhi. Ditimbang dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Apakah bertentangan, apakah sesuai? Kalau bersesuai, tidak ada pilihan yang lain, patuh.
kepada aturan-aturan yang disebutkan oleh suaminya. Sehingga suami ini berat, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Suami ini berat karena dia harus memiliki sikap di dalam memimpin, di dalam mengatur, tidak boleh bertentangan dengan syariat Allah. Perhatikan ini. Suami harus begitu. Suami harus memiliki kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan dengan syariat Allah. Artinya dia harus memimpin rumah tangganya, memimpin istrinya dengan apa yang Allah SWT syariatkan. Karena kepatuhan yang Allah SWT wajibkan kepada istri, jika apa yang diatur oleh suami ini tidak bertentangan dengan syariat, berarti berat suami ini, tanggung jawabnya berat. Kalau sampai dia mengatur istrinya bertentangan dengan syariat, istrinya mengiyakan, berarti istrinya dosa, dia juga berdosa. Suaminya mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti mengajak bersama-sama durhaka kepada Allah. Berat tanggung jawabnya suami. Makanya suami tidak boleh memerintahkan kepada istrinya perkara yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulullah. Sehingga kaidahnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kepatuhan dan ketaatan istri kepada suami berarti kan kepatuhan kepada makhluk, tidak kepatuhan kepada syariat, tetapi kepatuhan kepada makhluk. Maka kaidahnya itu sesuaikan dengan sabdanya Nabi SAW. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak boleh ada ketaatan, tidak boleh ada kepatuhan kepada makhluk-makhluk, kepada manusia ini, jika kepatuhan kepadanya adalah bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh. Termasuk istri tidak boleh patuh kepada suami jika ternyata kepatuhannya kepada suami adalah bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Nabi bersabda dalam hadis yang lainnya, kepatuhan dan ketaatan kepada makhluknya Allah adalah fil ma'ruf, hanya pada perkara-perkara yang dipandang ma'ruf oleh syariat. Berarti yang tidak bertentangan dengan syariat, yang diperbolehkan oleh syariat. Perkara-perkara yang mubah, jika itu diinginkan oleh suami, menjadi wajib bagi istri untuk mematuhinya. Misalnya diinginkan untuk mengenakan perhiasan yang ini, selagi tidak tabarruj, karena suami senang kalau istrinya memakai perhiasan ini, tampil di hadapannya, dilihat oleh suaminya, suaminya senang, maka wajib istri mematuhinya. Tapi kalau diperintahkan untuk memakai perhiasan ini, pakaian yang ini, supaya nanti ketika diajak suami keluar tampil dengan mempesona, maka tidak boleh. Karena itu nanti akan tabarruj. Bedakan. Maka tidak boleh. Tetapi dengan cara yang baik. Nah, wahai suamiku, bukankah yang seperti ini dilarang oleh Allah? Kalau ini dilarang oleh Allah, kan ini namanya kan tabarruj. Ini kan dilarang oleh Allah. Berarti kita sama-sama harus bertakwa kepada Allah. Saya bertakwa kepada Allah, suamiku engkau juga harus bertakwa kepada Allah. Sehingga saya tidak mau melakukannya bukan karena saya durhaka kepadamu wahai suamiku, tetapi kita sama-sama harus bertakwa kepada Allah. Sampaikan dengan cara yang baik. Astagfirullah, betul. Nah, betul, kamu memang istriku yang aku cintai. Kamu patuh kepadaku sesuatu yang Allah tidak murka, yang tetapi Allah ridhoi. Kamu tidak patuh kepadaku karena Allah tidak ridho. Betul, memang kamu istri yang aku cintai. Begitu. Nah, tapi perkara-perkara yang itu tidak maksiat kepada Allah, maka diiyakan. Aku senang kalau kamu memakai baju yang warna ini. Nah, oh iya, masya Allah, aku akan ganti. Nah, aku akan ganti. Begitu, patuhi. Apa repotnya ganti baju misalnya begitu ya, dengan warna yang diinginkan oleh suami. Dan kebahagiaan, kegembiraan suami adalah kebahagiaan dan kegembiraan istri.
Bagaimana kalau suaminya gembira, istri tidak gembira? Seharusnya dia bangga, dia itu harus bersyukur kepada Allah. Saya bisa menggembirakan suami, sehingga suami cinta kepada saya, bertambah cintanya kepada saya. Dia hendaknya berbahagia. Maka hendaknya diperhatikan. Jadi bukan apa-apa dipertimbangkan dulu dengan orang lain, bukan. Dipertimbangkan dengan teman-teman, sahabat-sahabat yang biasanya mengaji. Apakah Anda itu taat dan patuh kepada suami? Jika Anda baru iya kalau saudara-saudara Anda yang biasa ikut mengaji mengatakan iya, tanyakan, apakah ini artinya Anda taat kepada suami? Apakah Anda artinya taat kepada suami ketika Anda pertimbangkan permintaan suami tadi itu dengan saudara-saudara Anda, kakak laki-laki atau adik laki-laki atau saudari-saudari Anda? Ketika saudari Anda mengatakan iya, baru Anda mengatakan iya, apakah ini artinya Anda taat dan patuh kepada suami? Apakah Anda taat dan patuh kepada suami jika Anda pertimbangkan dengan orang tua Anda? Baru ketika bapak ibu Anda mengatakan iya, Anda katakan iya? Bukan. Anda bukan patuh kepada suami, tapi Anda patuh kepada orang lain. Kalau begitu Anda bukan istrinya suami Anda, berarti Anda istrinya dari saudari-saudari Anda. Nah, maka tidak benar. Tidak demikian istri yang solihah. Tidak begitu istri yang solihah. Kalau begitu apa artinya laki-laki itu di samping Anda, di sisi Anda? Apakah dia Anda akui sebagai suami, apakah tidak? Hanya sekedar teman Anda saja, sehingga apa-apa yang diinginkan harus Anda pertimbangkan dengan saudari-saudari Anda, harus Anda pertimbangkan dengan teman-teman sepengajian Anda. Anda tidak menghargai dia sebagai suami. Kalau begitu bagaimana Anda mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah mengenai siapa laki-laki yang ada di sisi Anda ini? Keburukannya tentu sangat banyak apabila seperti itu. Karena kalau tidak patuh kepada suami, nah pasti nanti buntutnya banyak. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat, fasolihatu, wanita yang solihah adalah yang patuh, yang taat. Kalau sebagai dirinya sendiri, wanita yang solihah adalah yang taat dan patuh kepada Allah dan taat dan patuh kepada Rasulullah. Dia menjaga ibadahnya kepada Allah, dia menjaga iman dan tauhidnya, dia menjaga adab akhlaknya sebagai muslimah yang taat dan patuh. Dia tidak berjilbab, dia tidak menutup auratnya karena pamrih, tapi karena Allah, takut azabnya Allah kalau ada auratnya yang terbuka, dan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena pamrih kepada sesama. Tidak. Dia beribadah kepada Allah karena memang Allah memerintahkannya beribadah. Dia berakhlak yang mulia, dia jujur, dia tidak berbuat aniaya, dia tidak menipu, dia tidak menggibah, dia tidak merendahkan sesama wanita, tidak menjatuhkan martabatnya sesama wanita, karena dia takut kepada Allah. Sebagai dirinya dia harus beribadah kepada Allah. Tidak mau diajak maksiat bukan karena pamrih, mau diajak berbuat baik bukan karena pamrih, tetapi dia tidak mau. Oh tidak, karena ini kan bermaksiat, saya tidak mau kalau diajak bermaksiat. Juga karena Allah, bukan karena sungkan, bukan karena perasaan. Nah, sedikit-sedikit baper begitu. Nah, beragama tidak boleh begitu. Beragama tidak demikian. Maka hendaknya diperhatikan. Kita bersama-sama harus ta'awun, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling ingat mengingatkan, saling mendorong untuk berbuat kebaikan, saling memberi motivasi untuk berbuat kebajikan, untuk beramal soleh, begitu. Sehingga semuanya bisa berlomba-lomba ikhlas beribadah kepada Allah. Dan begitu sifatnya wanita yang solihah. Kalau dia sebagai anak, dia patuh dan taat kepada bapak dan ibunya, selagi bapak dan ibunya tidak untuk menyuruh dia berbuat maksiat. Kalau dia sebagai wanita ini sebagai anak, kalau dia sebagai sesama wanita-wanita muslimah,
dia ajak saudara-saudaranya untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu dan seterusnya. Ini sifat yang pertama dari sifat daripada wanita yang salihah, yaitu qanitatun, wanita yang taat dan patuh. Secara khusus karena ayat ini berbicara perihal suami istri, maka secara khusus adalah yang taat, yang patuh kepada Allah dan kepada suaminya. Dan kepada siapa? Suaminya. Tentunya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, yang tidak merupakan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga sudah menulis, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mengenai batasan ketaatan kepada suami ini dengan judul taat kepada suami ada batasnya. Jadi kapan patuh dan taat, dan kapan tidak boleh patuh dan taat. Ada perkara-perkara yang ini lumrah terjadi, tetapi tidak boleh wanita muslimah melakukannya apabila hal itu terjadi, apalagi jika itu diminta oleh suaminya, maka tidak boleh. Ada batasan-batasannya. Misalnya berdandan dalam rangka mengharapkan ridhonya suami. Nah, mengharap ridho suami itu ada batasannya. Jangan semuanya yang penting suami ridho. Nah, memang wanita solihah harus mencari keridhoan suami, tapi bukan semata-mata yang penting suami ridho. Tidak boleh. Afan ya, karena ini babnya saling menasihati, maka saya sampaikan ini. Ya, ada apa? Kok kemarin ketika pertemuan di walimahan kok panjenengan pakai begitu? Kan itu menampakkan perhiasan, itu kan bertabarut berarti. Nah, itu suamiku itu minta begitu. Ya, aku kan ingin menyenangkan suamiku. Nah, ini mencari keridhoannya suami, tapi dengan bertabarut. Maka tidak boleh diiyakan. Karena di situ ada kaum laki-laki yang juga akan melihatnya, kecuali kalau seandainya berhijab, sudah tertutup, sudah berhijab, berjilbab besar, ditutup tubuhnya semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki tertutup. Kemudian ketika sudah masuk di areanya adalah areanya kaum wanita, tertutup dari pandangan kaum laki-laki, maka di situ baru ditampakkan, maka tidak mengapa. Dalam rangka apa? Bersenang-senang. Menghadiri walimah, pengantin tentu senang, bergembira. Maka ketika yang hadir juga senang, tampak kegembiraannya, di mana memakai pakaian yang juga menunjukkan kegembiraannya, maka tentu tambah gembira. Maka itu boleh. Maka itu boleh. Tapi juga bahaya ibu-ibu ya, harus diperhatikan. Sekarang ini namanya fitnah, kamera dan sebagainya, itu luar biasa. Jangan sampai ada fitnah kamera ini menjadikan suasana yang aslinya itu boleh menjadi tidak boleh. Itu hanya boleh kalau di offline berarti ya. Bukan di kamera, bukan di mana, bukan. Kalau lumrah terjadi apa adanya gini, boleh. Jadi di pertemuan ibu-ibu yang tidak ada kaum laki-laki, tidak ada kamera yang kesana kemari yang menangkap gambarnya dan semisalnya, maka di antara ibu-ibu seandainya ada yang gerah, maka dilepas kerudungnya sehingga kelihatan rambutnya, tidak mengapa. Karena boleh terlihat yang seperti itu. Tetapi kalau sudah di tempat yang umum, di sana terlihat apalagi tersorot oleh kamera, maka tidak. Perhatikan masalah ini. Jadi kembali kepada bab mencari keridhaan suami ada batasnya, menyenangkan suami ada batasnya. Tidak boleh semuanya dilakukan. Istriku, sekarang ini sedang trennya. Apa itu? Sulam alis dan sulam bibir. Loh, apa maksudnya? Bibirku kurang
kurang lebat bibirku, 2 kurang banyak. Bukan. Sulam bibir dan sulam alis itu sekarang tren. Supaya alis itu menjadi lentik gitu dan awet, tidak perlu setiap hari kamu itu pakai eyeshadow begitu, tidak. Nah, supaya bibir itu tidak setiap hari kamu poleskan lipstick, tidak. Tapi kalau sudah pakai ini nanti awet dan begitu. Nah, maka dicari tahu apa ya hakikatnya daripada sulam alis dan sulam bibir ini. Ternyata di situ ada perbuatan dosa yang dilakukan. Ada perbuatan dosa yang dilakukan. Mulai dari prakteknya nanti seperti apa, yang melakukannya itu siapa, yang punya salon itu laki-laki apa perempuan. Terkadang waria itu pelakunya. Kemudian di situ ada cukur alis adalah haram. Cukur alis adalah haram. Kemudian setelah saya sendiri mengkaji, saya tanyakan kepada ahlinya tentang masalah sulam ini. Ini sebenarnya apa? Maka tidak lain tidak bukan sulam alis dan sulam bibir adalah tato. Maka harus dijauhi. Nah, astagfirullah, ternyata sulam alis dan sulam bibir ini tato, wahai istriku. Nah, ya alhamdulillah kita tahu. Maka saya tidak akan sulam alis, tidak akan sulam bibir. Begitu. Jangan karena suaminya menginginkan, nah itu mahal loh suamiku, nah tidak apa-apa, nah tidak apa-apa, nah kocekku masih cukup, misalnya gitu. Nah, maka diiyakan, ya wis, nah tidak apa-apa, aku sulam alis, aku sulam bibir. Nah, setelah ditanyakan ternyata memang ditato, dicukur dulu alisnya. Nah, dia tahu itu dosa, wis tidak apa-apa demi ridhonya suamiku. Maka ini istri ini berdosa. Istri berdosa dan suami juga berdosa. Karena dia begitu. Dia meminta kepada istrinya sesuatu yang itu melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti diajak patuh dalam hal maksiat. Maka istri harusnya tidak mau menasihati suaminya dengan baik, tapi dia iakan, dan dia tidak menasihati suaminya dengan baik. Dan suami ternyata meminta sesuatu yang itu adalah maksiat, maka berdosa. Ibu-ibu dan saudari-saudari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kembali kepada bab sifat daripada istri yang solihah adalah istri yang taat dan patuh. Sehingga sifat dari wanita yang solihah adalah wanita yang taat lagi patuh. Patuh kepada Allah, patuh kepada suami pada perkara yang ma'ruf, patuh kepada ayah dan ibu sebagai orang tua. Kalau dia adalah sebagai wanita, sebagai anak, hanya pada masalah-masalah yang ma'ruf, yang itu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang Allah SWT sebutkan adalah qanitatun, kemudian hafizatun lil ghaibi bima hafidallah, yaitu yang taat lagi memelihara diri. Berarti hafizat memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Ketika suaminya tidak ada. Jadi jika dia adalah seorang wanita ini adalah sebagai istri, baru dia disebut sebagai istri yang solihah jika dia ketika suami tidak ada, dia menjaga diri. Bagaimana seorang wanita menjaga diri ketika dia sebagai istri? Menjaga dirinya karena dia adalah istri dari suaminya. Menjaga dirinya karena dia hambanya Allah Azza wa Jalla. Dan menjaga diri dengan menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai ibu rumah tangga di rumah suaminya ini. Kenapa demikian? Seharusnya sebagai wanita solihah itu dikarenakan Allah telah memelihara mereka, Allah telah menjaga mereka dengan penjagaannya Allah SWT yang merupakan penjagaan karena dia adalah wanita yang solihah, dan penjagaan Allah SWT
dia telah dimiliki atau dia telah dipasangkan dengan seorang suami. Allah menjaga wanita diantaranya dengan apa? Dengan dinikahkanlah seorang wanita ini dengan seorang suami. Oleh karena ini juga harus diingat oleh kalangan para suami, bahwa para suami wajib menjaga istri sebagaimana yang Allah kehendaki, bahwa Allah SWT dengan diadakannya suami di sampingnya istri adalah untuk menjaganya. Maka para suami harus menjaga istri-istrinya, dijaga dari gangguan makhluk-makhluknya Allah, dari binatang-binatang, dari manusia dan dari jin-jin dan setan-setan, dan juga dijaga dari kemurkaannya Allah SWT. Karena Allah telah menjaga para wanita dengan dihadirkannya suami di sisinya, maka hendaknya kaum wanita ini menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Dengan dia menjaga dirinya di hadapan Allah sebagai hambanya, dia menjaga dirinya karena dia adalah istri dari suaminya. Dia harus menjaga diri sebagai ibu rumah tangga, menjaga rumah suami dan menjaga anak-anak suaminya. Syekh Abdurrahman Ibnu Nasr As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya beliau mengatakan, yang terjemahan dari apa yang saya kutip, beliau mengatakan tugas seorang istri adalah menunaikan ketaatan kepada Rabbnya dan taat kepada suaminya. Karena itulah Allah SWT berfirman, fasolihatu qanitatun, bahwa wanita yang solihah adalah yang patuh dan taat. Yakni kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yaitu yang taat kepada Allah SWT dan taat kepada suaminya. Karena taat kepada suami diperintahkan oleh Allah SWT. Kemudian Allah menyebutkan hafizatun lil ghaibi, yaitu wanita-wanita yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Apa kata Syekh Abdurrahman mengatakan? Yakni taat kepada suami mereka. Taat kepada suami mereka. Bahkan ketaatan kepada suami ketika suami ada di rumah di sisinya, dan ketika suami tidak ada tetap harus taat kepada suaminya. Sedang bepergian keluar kota, bekerja atau mencari maisha, mencari nafkah, nah, dia harus menjaga suaminya, kata saya Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di. Dia harus menjaga suaminya, yaitu dengan menjaga dirinya sebagai hamba Allah dan sebagai istri suaminya dan sebagai ibu rumah tangga di rumah suaminya, dan juga harus menjaga harta suami yang ditinggalkannya. Begitu yang disebut oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasr As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman. Para ibu dan saudari-saudari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kita di duha hari ini. Tema yang belum sampai pada maksud dan tujuan tema, insya Allah kita lanjutkan tema kita ini di pertemuan yang akan datang, yaitu setelah penyebutan sifat dari sifat wanita solihah. Nanti masih ada kelanjutan sifat wanita solihah yang selanjutnya. Maka nanti kita akan lanjutkan pada apa keutamaan dan apa pentingnya menjadi wanita yang solihah. Oleh karena keterbatasan waktu yang ada dan panjangnya tema ini, maka sementara kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah untuk yang selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan kita yang akan datang. Untuk sebelum nanti kita akan mengkaji kitab, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya akan carikan tema. Yang pertama temanya adalah fikih. Temanya adalah fikih. Nanti mohon untuk dikoordinasikan. Kita akan baca Sahih Fikih Sunnah Linisa. Ibu-ibu diharapkan nanti memiliki kitabnya. Kalau misalnya bisa membaca kitab aslinya itu lebih baik. Kalau tidak nanti dikoordinasikan dengan lajnah dakwah untuk dimiliki buku terjemahannya.
Kemudian yang kedua, untuk selingannya nanti saya akan sampaikan materi yang saya pandang sangat penting. Parenting, pendidikan anak. Juga membaca satu kitab. Nanti ada kitab panduannya, nanti kita jadikan tema apa? Parenting, pendidikan anak ini. Mengingat pentingnya masalah ini, dan seperti yang telah disebutkan bahwa kewajibannya wanita sebagai istri adalah itu, maka ini kita ambil sebagai pengajian kita rutin insyaallah setiap Selasa seperti ini. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama. Allahumma amin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.